Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 122 dan 123. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan baca bersama-sama. Mari kita mulai dari Mazmur pasal 122 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kalau sudah dapat, mari kita baca ayat yang pertama. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Kemudian mari kita lanjutkan di Mazmur pasal 123. Mari kita sama-sama baca di ayat yang pertama. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya, Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan dari Mazmur pasal 122 dan Mazmur pasal 123 hari ini, kita dapat belajar bersama bahwa yang pertama, kalau kita merenungkan dari Mazmur pasal 122, kita dapat belajar bahwa Mazmur ini adalah Mazmur ziarah. Mazmur ziarah itu konsepnya berbicara mengenai berbahagialah orang yang berziarah ke Bukit Sion dalam iman. Yerusalem adalah pusat kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dan Mazmur ini dipakai pada waktu mereka berziarah ke Yerusalem. Mereka bernyanyi sambil menghampiri Yerusalem. Oleh sebab itu, Daud mengungkapkan betapa bersukacita dan bergairahnya dia ketika orang mengajak dia pergi ke rumah Tuhan. Yerusalem menjadi sumber sukacita dan gairah Daud
bukan karena kota itu sendiri, melainkan karena adanya Bait Allah ada di situ, yang melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Nah, sekarang bagaimana dengan perasaan kita waktu melangkahkan kaki datang ke gereja atau masuk ke gereja? Adakah kita memiliki sukacita dan gairah yang sama yang seperti Daud miliki? Jika sukacita dan gairah kita itu telah pudar, dimakan oleh waktu, dimakan oleh kesibukan kerja kita, dimakan oleh hobi kita, dimakan banyak untuk rewinan kita, dimakan oleh keletihan mengurus healing kita setiap hari di hari Minggu. Ingat, inilah saatnya kita berhenti, mengambil waktu sejenak untuk merenungkan semuanya itu dan berdoa, meminta Tuhan memulihkan kembali sukacita dan gairah untuk datang ke rumah Tuhan, untuk bersekutu dengan saudara seiman dan memuji Allah. Mari datang dan masuk ke rumah Tuhan, bukan karena terpaksa, bukan juga karena rutinitas, tapi kita datang dan masuk ke rumah Tuhan karena kerinduan dari hati untuk bersekutu dan rindu mendengar firman-Nya. Yang kedua, dari Mazmur pasal 123, kita dapat belajar bersama bahwa ini adalah Mazmur ratapan. Konsepnya penyembah mengeluh kepada Tuhan tentang kesusahannya. Pada waktu Tuhan tidak terlihat, pemazmur menaikkan pujian kepadanya. Pemazmur mengeluh tentang musuhnya, tentang diri sendiri, tentang Allah, dan mohon pertolongan Tuhan. Pemazmur menghormati Tuhan dengan ketidakpuasannya, namun dia tetap berpikir bahwa hanya Tuhan yang dapat menolongnya. Ketika kondisi sudah mendesak, para musuh bangkit dengan sombongnya, mengejek dan mencemooh. Pemazmur diajarkan untuk rendah hati, mengandalkan Allah, dan memohon pertolongannya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita hari ini? Ketika diperhadapkan dengan situasi yang sama seperti pemazmur, apakah kita mengambil sikap yang sama seperti pemazmur? Atau malah sebaliknya, kita mengumpulkan segenap kekuatan kita untuk membalasnya? Renungan firman Tuhan hari ini melalui Mazmur pasal 123 ini, kita diingatkan pada kehidupan sehari-hari yang kita lewati dan hadapi hari ini. Ketika sering diperhadapkan pada situasi di mana kita merasa dihina, atau diremehkan, atau direndahkan oleh orang lain, kita diajarkan hari ini untuk rendah hati menerimanya. Jangan membalasnya, sabar menerimanya. Tetap mempercayai Tuhan dan membawa di dalam doa kita, dan tetap menunggu pertolongan Tuhan pada saat-saat sulit dan dihina oleh orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui renungan hari ini kami belajar dan diingatkan kembali ketika kami masuk ke dalam rumah Tuhan. Kami masuk dengan sukacita dan penuh dengan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kami juga belajar hari ini ketika kami melewati masa-masa sulit dan dihina orang, kami belajar untuk rendah hati, sabar menerimanya, tetap mempercayai Tuhan, dan menunggu pertolongan Tuhan satu-satunya atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah kaki kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah percaya, tetap teruslah berdoa, dan tetap teruslah bersyukur.